Jadi cukup saya saja yang menerima konsekuensi imbas dari menonton film ini. Rasanya memang benar-benar kayak kena teluh. Tapi dari itu semua saya ingin mengapresiasi film ini karena telah menyertakan soundtrack yang bakal menghipnotis para penikmat film. Jadi mereka serius nih, ada soundtracknya. Kamu tuh harus paham siapa aku, Salam sinema, sahabat sinemalogi. Jagal Teluh adalah film horor yang disutradarai George Huta Barat. Film ini dibintangi Elina George, Selvi Kitty, Ferdi Ali, Axel Benza, Noel Kevas, Danita Rebecca, Udin Penyok, Mastur, Joe Rizky, Kelono Gambuh, dan lain-lain. Jagal Teluh bercerita tentang Saida yang diperankan Selvi Kitty, perempuan berwajah buruk akibat luka pada masa kecilnya. Ia dikucilkan oleh lingkungan sekeliling sehingga sulit mendapat perhatian dari laki-laki. Saida berambisi memiliki wajah cantik. Karena itu ia melakukan ritual yang disyaratkan oleh Ki Ageng. Ia harus mencari perempuan berambut panjang yang meninggal sebelum melahirkan. Sang adik Mahira yang diperankan Elina George membantu rencana sang kakak untuk menggali sebuah makam. Sukses mempercantik diri tidak lantas membuat Saida puas. Ia melakukan aksi balas dendam terhadap orang-orang yang dulu pernah menghina dan menyakiti hati Saida dan Mahira. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Poster film Jagal Teluh seperti poster film horor era 2000-an. Entah buru-buru bikinnya atau dalam pengaruh teluh. Pokoknya yang jelas sangat mengecewakan. Ini diperparah dengan materi trailer yang kemudian muncul. Naskah film ini sepertinya ditulis oleh penulis yang belum menguasai penuh teknik kepenulisan skenario. Jam terbang masih sangat hijau. Alhasil ada banyak kekacauan sinematik dari cerita yang dituturkan di film ini. Premisnya sederhana, yaitu upaya balas dendam kakak beradik terhadap warga kampung yang telah mencaci dan menghina mereka dengan bantuan dukun sakti rekomendasi dari mendiang bapaknya. Ada banyak plot ajaib yang menghiasi isi cerita sehingga membuat film menjadi terasa menyesakkan. Susah nafas, susah berpikir jernih. Film ini benar-benar mengandung teluh yang memabukkan. Karakterisasi para pemain hampir semuanya nggak ada yang beres. Saida yang seharusnya buruk rupa karena mukanya cacat pun masih terlihat nggak mau tampil jelek. Jadi meskipun dia cacat, tapi ya tetap aja terlihat cantik. Sehingga luka cacatnya itu nggak sing, sangat menyebalkan sih. Entah karena efek dialog di skenario atau apa, karena ada banyak dialog yang terkesan kayak suka-suka gue. Gue mau ngomong kayak mana pun ya udah terserah gue. Ada yang full bahasa Indonesia, ada yang dicampur Jawa halus, terus ada yang dimix dengan penggunaan bahasa Jawa, ada yang cuman ngandelin aksen Jawanya, cuman aksen, jadi medoknya aja. Jadi lama-lama saya melihat film ini nggak begitu meyakinkan untuk bisa ditonton sampai habis. Tapi ya walau kenyataannya ya ditonton juga sih sampai kelar. Konflik yang sangat klise di film ini membuat sepanjang film menjadi terasa sangat tolol. Bagaimana konflik itu muncul, bagaimana konflik itu berkembang, dan bagaimana konflik itu berakhir, semuanya disertai dengan kekonyolan-kekonyolan. Sepanjang menonton, saya dibikin kebingungan dengan cerita di film ini. Entah apa yang ada di benak George Huta Barat selaku sang sutradara, apa yang menjadi tolak ukur dia sehingga kualitas film yang dia sutradarai menjadi se-amazing itu. Padahal Jagal Teluh bukanlah film perdana dia ya. Jadi dia pernah aktif menyutradarai di tahun 2014 hingga 2016 dan semuanya bergenre horor. Salah satunya adalah film yang pernah rilis yaitu Kerasukan Jumat Kliwon. Dan keseluruhan filmnya juga sebenarnya nggak ada yang beres. Jadi nggak heran dengan kualitas Jagal Teluhnya itu bakal kayak gimana ya. Seluruh pemain nggak ada yang lemes. Aktingnya ya nggak ada yang lemes, jadi semuanya kaku, hampir semuanya kaku, melelahkan sih sebenarnya kalau kita nonton ya. Terkadang melihat keberadaan warga desa yang dilibatkan di prosesi syuting sebagai ekstras, seakan si ekstras ini belum di briefing gitu loh. Jadi kayak kebutuhan syutingnya tuh kayak gimana, jadi banyak gesture atau dialog yang ngasal bin ngaco.
Ya semoga aja sih bukan warga kampung ya, memang mereka diseleksi untuk main film itu ya. Kemudian duet Selfie Kitty dan Elina George awalnya ini masih aman-aman aja ya. Namun sayangnya di film ini Selfie Kitty seakan mendapatkan peranan musiman yang karakternya itu nggak spesifik, yang sebenarnya siapapun bisa menggantikan gitu. Begitu juga dengan karakter Adit yang rasa kepedeannya selangit. Terlalu banyak karakter awkward sih di film ini. Bahkan penggambaran sosok dukun Ki Ageng menjadi nggak ada rasa dan raga. Bahkan secuil kekonyolan itu akhirnya merembet ke masalah yang lebih serius. Ini mau jadi apa filmnya? Karakter kedua orang tua Adit juga, aduh, saya melihatnya malah jadi isin, jadi malu. Aktingnya terlalu overreact dan lebay. Seandainya penggambaran karakter di film ini semuanya diberi materi dasar sebagai wujud dari watak pemain, film ini akan lebih mudah untuk berbicara, akan lebih aman. Jadi jauh dari kata template, generik dan formulaic. Bahkan secara gambar nih ya, tak ada yang bisa diceritakan. Filmnya benar-benar bikin pusing, sakit kepala. Terlalu banyak plot yang gak masuk di akal yang sengaja digunakan untuk menembel budget. Ini asumsi aja ya, kayaknya gitu loh. Sehingga hal ini berimbas pada divisi desain produksi dan segala perintilannya. Lighting yang kacau, nggak tahu ini apa maksudnya. Saya bolak-balik melihat para pemain film ini mendapatkan porsi pencahayaan yang pas-pasan. Terus dari make up dan wardrobe-nya sebenarnya juga pengen mencak-mencak juga sih ini. Hancur. Riasan cacat di wajah juga, aduh, sangat membagongkan. Bahkan terlihat sering berubah-ubah. Jadi kadang asli tempelan, kadang dengan bantuan efek ini CGI abal-abal gitu. Tapi nggak bagus. Secara keseluruhan sebagai orang yang sudah menonton film Jagal Teluh, sepertinya saya dari lubuk hati yang paling dalam nggak ada niatan untuk mengajak kamu semua menonton film ini. Jadi cukup saya saja yang menerima konsekuensi imbas dari menonton film ini. Rasanya memang benar-benar kayak kena teluh. Tapi dari itu semua saya ingin mengapresiasi film ini karena telah menyertakan soundtrack yang bakal menghipnotis para penikmat film. Jadi mereka serius nih, ada soundtracknya. Jagal teluh, itulah ya. Terus pada akhirnya ya semoga harapan saya sih film ini bisa meledak tapi tidak memakan banyak korban jiwa. Ya paling enggak ada satu adegan yang sangat ikonik sih di film ini, yaitu ini nih, Pak Rukmono mati mengenaskan. Tapi kayaknya kamu memang harus nonton sih. Ada gitu. Pak Rukmono. Demikian video reaksi dari film Jagal Teluh yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian. Pak Rukmono mati mengenaskan. Fuck.